Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat yang cukup menarik walaupun marketnya turun, tapi so far so good beberapa sahamnya masih ya. Dan ini menutup candle daily, weekly dan juga monthly. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, cara tinggal klik link sosial base di deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman, pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai Jumat ala seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru, dari cuan-cuan saham ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Nah, sesekali kita akan ada stock pick, view saham, dan juga watchlist juga. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga saya nonton buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak videonya ini. Pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas kita akan lebih intens baik dari discuss, stock pick, day trade, swing trade, dan juga watchlist saham, view, terus juga akan ada weekly live meeting untuk membahas market dan lain sebagainya tuh. Dan besok kan ada weekend, kita juga akan ada live ya untuk di grup yang premium, nanti yang di YouTube juga seperti itu. Tuh, untuk yang pengen ke Telegram Premium bisa ikuti langkah-langkahnya aja. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, lebih pengen trade santai dan cenderung ke swing trade, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ini adalah YouTube membership. Teman-teman kalau misalkan mau subscribe, tinggal buka YouTube cuan-cuan saham via desktop, bisa menggunakan laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik yang join, tinggal pilih salah satu dan selesaikan administrasinya. Atau bisa klik yang ini ada our member ya, yang paling kanan ini ada join, pilih salah satu, klik, nanti juga tinggal selesaikan administrasinya. Teman-teman akan bisa akses member only videonya CCS ya, yang mana isi kontennya itu adalah di setiap hari Minggu. Jadi kebetulan ini juga ada Jumat ya, besok Minggu akan ada konten membership YouTube. Isinya apa? Isinya adalah pembahasan market, itu satu. Yang kedua akan ada stock pick untuk beberapa saham, 1-3 saham lah. Dari itu akan saya kurasi ketat secara, ya itulah, akan saya kurasi secara ketat baik dari sudut pandang teknikal, fundamental maupun bandarmologinya juga kayak gitu. Terus juga kita update jurnal tradingnya dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube bisa subscribe yang ini ya, member only videonya. Contoh stock pick yang minggu lalu 23 November ya, itu call-nya salah satunya adalah BBPT. Dan ya, so far so good. Sudah masuk ke beberapa area ATP dan masih bisa dilanjutkan plan-nya seperti itu. Kita juga update saham-saham yang pernah kita call. Oke, itu untuk beberapa add-ons dari cuan-cuan saham ya. Sekarang kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,43%. Candle-nya cukup solid ya, dan volumenya kalau kita lihat transaksinya hari ini juga agak lumayan di atas rata-rata walaupun mengecil. Ya wajar lah ya, hari Jumat, akhir minggu, akhir bulan. Jadi juga banyak yang merealisasikan profit. Melanjutkan konten kemarin, ini divergennya sudah hit ya. Jadi kalau teman-teman ngecek konten kemarin di hari apa itu kemarin? Hari Kamis, ini kan di IHSG ada bearish divergent di mana harganya ke atas 30 menit kayaknya kemarin ya, saya lupa. Ini ya, di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Jadi terbentuk sebuah bearish divergent dan sekarang dia sudah menyentuh supportnya di 8.500 ya, 8.490 lah. So far sih so good ya. Ini ada hammer dan kalau kita perhatikan koreksinya pun juga koreksi yang cukup bagus. Karena
ini berpotensi bikin continuation lah alias breakout lah seperti itu. Maka dari itu Senin saya rasa masih ada potensi untuk lanjut menguat ya, either itu kembali all time high atau tidak saya yang belum tahu. Cuman PR-nya space naik ini sudah mulai kecil ya. Ini biasanya terjadi ketika apa ya? Ya calon-calon mau koreksi lah kayak gitu. Dia sudah harga itu sudah semakin capek bahasanya istilahnya tuh. Paling gampang diibaratkan tuh capek. Karena dia naiknya udah terlalu tinggi, terus juga belum dalam tanda kutip belum muncul pembeli baru dan ya bahasanya minta koreksi terlebih dahulu kayak gitu. Cuman ya selama belum ada konfirmasi maka koreksi pun juga masih potensi. Intinya untuk sekarang 8490 itu sebagai support IHSG ya. Kalau memang dia jebol area tersebut akan ada triggernya dan itu akan nge-trigger ke time frame yang lebih besar. Kalau dia jebol yang 8490, nextnya support di 8350. Kalau jebol yang di sini baru agak dalam seperti itu. Seperti yang sudah-sudah, sebenarnya ketika ada pergerakan awal itu dibutuhkan sebuah kaki kedua. Jadi kalau kita bilang hari ini koreksinya itu adalah break ya. Nih. Di sini itu kan break. Di sini kan dia uptrend ya, uptrend pakai divergent. Nih, kalau kita pakai intraday kelihatan lah higher low, jebol divergent ya gitu. Itu namanya breakout ya. Dan dibutuhkan yang namanya retracement atau kaki kedua atau yang sering disebut dengan pullback ya. Kalau posisinya di bawah setelah dia naik turun dulu itu higher low terus habis itu higher high ya. Itu. Tapi kalau misalkan posisinya di atas maka ya kebalikannya. Dia akan butuh sebuah lower high untuk setelah itu membentuk sebuah lower low seperti itu. Buy view pun juga potensinya Senin rebound dulu untuk naik ya kayak gitu. Apakah itu lower high atau naik yang bagus belum kelihatan. Yang jelas selama belum break 8622 alias belum higher high, belum all time high, maka kenaikan ini adalah pullback seperti itu. Tipsnya adalah jangan FOMO. Ya, ketika teman-teman kejar atas buy on breakout most likely akan putar balik. Indikasinya udah kelihatan kayak gitu. Jadi ya itu yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk IHSG ya. 8500 trigger saat ini. Kalau jebol baru ke support selanjutnya. Oke, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BBRI udah sampai area buy and weakness nih. Volume gedenya harusnya di closing nih, di HK. Ya kan? Nih, IEP-nya yang transaksinya besar. Senin rebound nih kayaknya. Kita bahas nggak? Kemarin sebenarnya udah kita bahas sih. Tapi Jumat biasanya yang dibahas nggak banyak. Jadi kita bahas aja BBRI. Karena kalau Jumat biasanya nggak banyak pergerakannya. Ya wajar lah. Oke, kita bahas BBRI, di mana hari ini dia turun 1,6%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat cukup besar. Ini juga masih on track dengan view terakhir ya, di mana sebelumnya dia naik sampai neckline area resist 4000 sekian, lalu dia turun, naik lagi, membentuk sebuah same high, dan akhirnya dia breakdown dari same high tersebut dan terbentuk sebuah pattern double top. Top 1, top 2, yang jelas yang sebelumnya dia naik, dia jadi ada pembalikan arah seperti itu. Untuk saat ini support dari BBRI itu ada di area 3650, di mana area tersebut adalah area yang cukup kuat ya, support statis. Di Juli dia ada rebound. Nih, ini juga dia bereaksi di area tersebut dari bulan April, Juli, Agustus, Oktober, dan sekarang akan diuji lagi sebagai support. 3650 sampai area 3700 itu adalah support dari BBRI saat ini. Dan kalau misalkan dia jebol, ya maka dia akan melanjutkan penurunannya. Next itu di area 3500. Tapi apabila besok rebound, yang mana saya lihat potensi reboundnya besar, maka BBRI ada potensi untuk dia menguji neckline, ya, alias double topnya ini ya, yang sebelumnya di sini support. Di sini kan dia resist nih, resist, breakout, jadi support, breakdown lagi, ini akan diuji sebagai resisten, seperti itu. Kalau break, ya dia akan pullback. Kalau gagal break, maka dia akan kembali lower low,
seperti itu. Simpelnya pada saat ini kalau kita ngomongin view kecil ya, per hari ini 28 November ya, BBRI ini sedang dalam kondisi range 3.800 sampai 3.650. Dah, dia akan di sini. Ini support, ini resist, ini support, ini resist, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai dia break, kalau nggak jebol salah satu. Itu baru akan membentuk arah seperti itu. Mas, kok BBRI di situ-situ aja sih? Marketnya naik tinggi banget, kok dia nggak naik-naik dan lain sebagainya. Ini kan BBRI. Ya, teman-teman harus lihat strukturnya juga. Kalau kita perhatikan dari big view-nya, BBRI memang masih downtrend. Dan kalau kita bilang ya dia cukup underperform ya dibandingkan teman-temannya. Yang paling outperform itu ada di Bank Mandiri malah sekarang. Ini BBRI masih reject terus dari downtrend lainnya. Terakhir juga masih terkena. Jadi ya kalau memang dia nanti lower low pun juga jangan kaget seperti itu. Dan ya asumsikan dia sebagai saham downtrend. Kalau kita zoom out pasti ada struktur uptrend ya. Cuman ya kalau kita zoom in pada time frame yang tidak terlalu besar ini, ya dia juga baru dalam kondisi struktur downtrend kayak gitu. Jadi ya pahami kita sedang di posisi apa, dan ya itulah kenapa kok Big Bang masih belum terlalu perform ya, karena dia juga belum breakout dari downtrend lainnya. Kalau mau kenceng itu BBRI butuh break 4450, pasti nanti habis itu pergerakannya kenceng dan nggak dibully-bully lagi. Cuman ya selama dia masih di situ aja ya udah, naik, turun lagi, turun, naik lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, BBRI terjadi distribusi ya. Nih, cukup masif dengan volume yang besar juga. Nih, itu untuk BBRI. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Bumi kemarin udah kita bahas ya. CBDK kayak kemarin udah kita bahas ya. Bumi, CDA, Cuan, BBB, WIFI, PNLF. CBDK saya bahas kapan nih? Kok belum ada? Kok kemarin rasanya saya bahas CBDK ya? Cuman perasaan ternyata. Oke, kita bahas aja CBDK hari ini ya. Kita bahas CBDK, di mana hari ini dia naik 12,19%, candlenya ada sedikit reject, dan volumenya juga bagus. Volumenya cakep CBDK ini. Terakhir CBDK saya lupa kapan bahas di YouTube. Cuman saya ingat ketika bottom di sini adalah view-nya itu untuk buy kayak gitu. Kenapa? Karena ya buy structure, walaupun dia ini punya uptrend, tapi itu sangat lemah. Slope-nya ini sangat lemah, jadi cenderung ranging ya. Ini kan di sini high low, higher high, higher low, ini pun dia higher high lagi. Maka sebenarnya CBDK itu misalkan nih dia mau turun lagi sampai 5.700 itu nggak jelek. Kenapa ya? Karena dia baru di ranging ini. High, low, higher low, higher high, dan seterusnya kayak gitu. Cuman kalau melihat dari volume hari ini juga cenderung gap up ya dari pagi ya. 7125, high-nya 71, gap up. Saya rasa mau ada pergerakan impuls yang cukup kuat dari CBDK ini. Seperti itu. Dan ya, tuh melihat candle yang sebesar ini kayaknya kok agak sulit kalau besok dihabiskan. Alias dia habis itu koreksi sampai dalam lagi tuh kok kayaknya agak kurang kayak gitu. Seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Ya ini kan ibarat kata tekanan buyer kuat ya. Apakah dia langsung akan menyerah seperti itu aja ketika ada seller kayak gitu. Tuh. Dan ya dia juga sudah closing di area resist dan candlenya pun juga masih terlihat bagus kayak gitu. Mungkin nih kalau memang dia retracement ya mentok ya. Paling itu cuma sampai 6.000 7.000. Ya kalau kita lihat dari closingan hari ini. Tuh. Dan ya itu untuk si CBDK. Untuk support sekarang kalau kita ngomongin daily sebenarnya bahkan dia masih di area 7.000 sampai 6.750 karena hari ini naiknya kenceng ya. Kayak gini enaknya pakai moving average dan karena dia baru impuls ya bisa pakai MA5 nih. Kalau MA20 MA50 nggak kejar, pasti masih di bawah. Tapi kalau kita pakai MA5 posisinya pun juga masih di 7.100. Jadi ya itulah support CBDK untuk saat ini. Seperti itu. Kalau ngomong lanjut, saya rasa masih ada potensi lanjut. Slope-nya menguat juga bisa juga
Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Apabila CBDK breakout, maka targetnya next di area sekitar 9.000-an. 9.000 sampai 10.000. Itu kalau dia berhasil break dari uptrend line-nya ini. Seperti itu. Nah, apakah besok pasti break mas? Ya belum tahu juga ya. Kalau misalkan dia besok break, itu juga cakep. Tapi kalau misalkan gagal break, nanti bisa pantau retracement-nya. Dan kalau memang dikasih 7.100, itu menarik banget. Walaupun kayaknya sulit kalau sampai 7.100 kayak gitu. Jadi kalau kemungkinan terbesarnya ya, saya rasa nanti dia bakal console continuation. Either itu bullish flag, ya. Kalau nggak jadinya penan, itu nanti akan ada setup yang bagus kayak gitu. Tapi untuk sekarang belum kelihatan. Intinya dia posisi baru di resist. Kalau teman-teman masih punya barang dengan average yang bagus, ini kok kayaknya masih oke untuk di hold kalau lihat dari volume hari ini. Kecuali besok ada volume gede kayak tanggal 9 Oktober ini ya. Nah itu hati-hati. Tapi kalau misalkan dia tidak ada drama, seller tidak muncul dan lain sebagainya, buat yang punya barang average bagus masih bisa hold. Nah kalau baru pengen entry, itu bisa cari setup dulu dengan menunggu konsolidasinya sampai kelihatan jelas seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya dari si CBDK hari ini ya, ini juga salah satu stock pick di grup CCS. Memang call-nya kecepatan ya. Saya call itu di awal November lah inilah. Ketika dia mantul, udah kelihatan strukturnya ranging. Ya udah jadi setup tuh. Entry 6.200, stop loss-nya di bawah 5.550. Hari ini terjadi distribusi dari CBDK ini ya. Cuman kalau kita lihat di bawahnya LG ini brokernya retail bagus kok transaksinya hari ini. Mungkin dia sedang nge-provide liquidity ya, karena naik maupun turun pun juga butuh likuiditas dan dia juga butuh volume yang besar untuk bergerak hari ini. Jadi ya tuh yang penting sama selalu. Kalau kita perhatikan juga CBDK ini nggak kelihatan akumnya ya, tuh either itu indikatornya yang kurang pas ya, kalau nggak ya memang dia tidak pengen dilihat akum. Atau mungkin lebih tepatnya pakai foreign flow ya, ternyata kalau CBDK ini asing yang main di sini. Intinya sih itu semua sudah tercantum ke chart ya, ikuti price actionnya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk CBDK. Kita lanjutkan Mina. Nah itu Mina sudah saya spill targetnya ya, 384 sampai 500. Cuan kemarin sudah kita bahas, Raja kemarin sudah kita bahas juga, Mandiri tadi udah ada BBRI. BBCA malah jebol bawah ya. BBYP, wah ini ada yang taking profit ini. By price action masih nggak jelek kok. Teman-teman kalau mau cek video BBYP bisa cek video kemarin aja. Itulah ya teman-teman ya. Selama price action yang bagus nggak masalah. Cuman ya jangan sampai salah area entry aja. Tuh karena kalau dia pucuk ya itulah. BKSL kemarin sudah kita bahas juga, masih on track. JDI juga belum ada pergerakan. PTRO, oke, coba kita update view-nya ya si PTRO ini. Dimana hari ini dia naik 0,5%. Candle-nya sih bagus ya, dia hammer di trend line dan ya volumenya pun juga terlihat walaupun sudah kecil tapi masih ada pergerakan juga seperti itu. Saya cuma pengen ngecek intraday-nya aja si PTRO ini, siapa tahu dia ada divergent ya. Maka ya kenaikannya ini tidak didukung oleh market kayak gitu. Mungkin kita cek di 1 jam untuk si PTRO dan ya dia ada sebuah bearish divergent di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah tuh. Tapi kalau kita perhatikan dia mau golden cross lagi, jadi harusnya sudah aman. Tapi ya kalau misalkan berlarut-larut ada potensi untuk dia bisa koreksi juga seperti itu. Kalau misalkan ditanya targetnya PTRO itu habis itu kemana, setelah ini dia di 11.200, baru nextnya di 13.300 tuh. Cuman apakah bisa hit ke sana ya saya pun juga belum tahu ya. Yang jelas sih PR-nya itu selalu batasi resiko aja. Selama dia masih di trend line bisa diikuti terus ya, dan dia juga baru rebound dari trend line. Terakhir kena trend line naik, kena naik lagi, kena naik lagi.
kemarin kena naik lagi. Apakah ini akan higher high, all time high lagi? Itu belum ada yang tahu. Yang jelas selama dia masih uptrend nggak ada masalah sama sekali. Kalau kita ngikutin strukturnya tersebut, itu 8750 trailing stop sekarang. Jadi selama nggak jebol 8750, PTRO masih oke. Cuman ya sesuaikan average-nya ya, jangan sampai nyangkut terus cari pembenaran dengan support yang jauh kayak gitu. Itu sih batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya masih sangat konsisten akumulasi dari si PTRO ini. Jadi ya tuh tadi tinggal dikawal sampai menuju target lah. Dan dalam pergerakan yang kuat kayak gini paling enak pakai moving average aja. Itu udah TS paling enak. Selama nggak closing di bawah TS ya, bisa pakai MA5 ini. Selama nggak closing di bawah TS masih bisa hold terus kayak gitu. Tadi yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk PTRO kita lanjutkan. Antam entah kenapa saya belum main bahas SSIA. Jadinya breakout nggak ini? Tadi sempat keluar dari downtrend line. Kalau breakout saya bahas nih. Wah, break ini hitungannya nih. Dia ada BOS juga ya. Oke, kita bahas deh. Kita update view-nya SSIA ya. Kemarin kita bahas ketika dia gagal break ya. Nih, kalau nggak salah konten tanggal 25 November, dia kena downtrend line, reject kuat. Cuman sudah saya info, selama tidak jebol structure ya dia masih akan lanjut. Nah, sekarang kita bahas si CDIA, di mana hari ini dia naik 3,88%. Candle-nya sih masih ada reject, cuman ya so far so good lah, berarti itu. Kalau ngomongin keluar trend line, ya saya rasa ini sudah keluar trend line ya, dilihat dari volumenya. Cuman memang candle-nya masih belum terlalu kuat aja, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin reversal, SSIA ini harus breakout 2340. Karena di sini ada high dan itu akan menjadi sebuah break of structure seperti itu. Cuman ya sebelum menuju ke sana akan ada beberapa resist dari SSIA di mana kita tarik dari atas sampai ke bawah dan ini adalah beberapa resist dari SSIA. Kalau kita perhatikan dia ada bracing closing di atas 236 0,236 ya, maka next dia bisa ke sekitar 0,382 itu di sekitar area 2020. Ini ya, kenapa 2400? Karena di situ juga ada area pullback dari si SSIA yaitu Fibonacci 0,618 sampai Fibonacci 0,786 seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Penurunan terakhir dia juga ada bullish diversion ya, di mana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Jadi ya sudah mulai lemah turunnya dan di cover volume masuk lalu setelah itu dia arahnya ke atas. Seperti itu. Itu sih untuk support sekarang saya rasa di 1815. Udah bisa dijadikan support ya. Mentok sampai 1750 ya, 1815 sampai 1750 itu support SSIA saat ini. Apakah view jelek nggak ada mas? Ya tetap masih ada ya. Apabila dia breakdown jebol 1500 maka koreksinya lebih dalam. Tapi kalau kita perhatikan saat ini ada potensi SSIA pengen naik terlebih dahulu dan bisa gunakan resist tadi seperti itu. Dia juga baru reject dari resist ya. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti biasa, sudah mulai impuls di atas MA5, tinggal digunakan untuk trailing stop aja. Ikuti dan jangan lupa selalu batasi resiko. Transaksi agak kurang oke sebenarnya untuk kali ini, si SSIA ini. Jadi ya, dia juga sudah massive distribution. Mungkin ini naik pullback dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu. Yang jelas ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SSIA, saya lanjut, saya pengen bahas INKP. Ini juga kemarin sudah saya bahas di 2 hari yang lalu ya. Ini juga salah satu stock pick di grup Telegram untuk si INKP ini. Oke, kita bahas INKP di mana dia hari ini naik 9,35%. Candle-nya solid, volumenya bagus, naiknya pun juga lumayan 9,35%. Kemarin sudah kita bahas di mana INKP ini dia punya downtrend channel. Lalu di sini dia mulai tidak lower low ya. Tuh, menyamping dan sekarang sudah berhasil breakout baik dari downtrend maupun dari resistennya seperti itu. Nah, per saat ini dia sudah posisi di 8.775 dan itu adalah mendekati dari target higher high-nya 8.950 sampai 9.300 seperti itu.
Kalau kita ngomongin big view, INKP ini sebenarnya ada setup yang bagus banget ya. Yang mana ini namanya adalah bullish flag. Dan kalau mau dijadikan continuation ya ini targetnya sebenarnya jauh banget kayak gitu. Cuman apakah bisa hit? Ya tidak ada yang tahu. Hanya market yang bisa mengkonfirmasi. Yang bisa kita lakukan adalah bereaksi dan juga batasi resiko seperti itu. Kalau kita perhatikan dia akan kena sebuah resisten ya. Tuh pas di 9.300-an. Jadi mungkin untuk sekarang targetnya ke sana dulu 9.300. Baru setelah itu kita lihat responnya. Apakah dia mau lanjut breakout major downtrend lainnya atau malah jadi swing high lalu dia koreksi seperti itu. Jadi ya untuk sekarang mungkin ini tinggal menyelesaikan upside yang masih ada 8950 sampai 9300. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau ngomong support udah lumayan jauh ya, tuh di 7.900. Jadi ini view lebih ke arah yang sudah punya barang kayak gitu. Zaman dulu ada semacam istilah lah. Biasanya kalau market mau koreksi itu yang jalan kertas. Ya itu kalau dipikir-pikir juga masuk analoginya. Kenapa? Karena ini kan mereka kan pendapatannya kan dalam bentuk dolar ya. Ketika dolarnya menguat, maka mereka dapat saya lupa nama teorinya itu. Exposure apa ya itu? Lupa dulu pernah diajari di S2 cuman lupa namanya. Intinya ketika kamu itu transaksinya pakai mata uang asing naik atau turun, yaitu di situ kamu juga ini ngomongin corporate finance ya, di situ akan ada keuntungan kayak gitu. Misalkan contoh kamu terima dolar 1.000 dolar, tapi ternyata di sini baru 16.000 dolar dan lain sebagainya. Itu ada exposure itu dari si dolar itu. Dan ya pada case INKP ini kan juga kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu kan dia pendapatannya juga dolar kayak gitu. Jadi ya bagus, katalis yang bagus. Nah daripada kita berandai-andai, kita cek aja USD-DR-nya apakah rupiah kita akan melemah terus dan ternyata malah mau menguat ini rupiahnya kita ini. Lah gimana mas berarti mas? Ya sudah, nggak perlu pusing-pusing, ikuti price action-nya aja. Tuh yang paling gampang memang ikuti price action aja. Nih kalau kita ngomongin rupiah malah mau menguat ini rupiahnya gitu. Nah kalau ngomongin price action-nya INKP itu tadi ya, support sekarang sudah di area 8.000. Kalau gunakan 8.400 sebagai support, saya rasa pasti akan banyak miss-nya ya. Itu nanti jadi false break dan lain sebagainya. Jadi amannya di 8.000 aja. Yang jelas ini view lebih ke yang udah punya barang. Kalau baru mau entry itu bukan setup yang bagus. Tinggal menuju ke targetnya dulu, nanti bisa lihat responnya di sekitar 9.300. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Price action bagus, most likely transaksi juga bagus ya hari ini, walaupun cenderung netral ternyata dari si INKP ini. Tuh. Kalau kita track ke belakang, ini juga bagus bandar value-nya. Dan yang sangat konsisten adalah asingnya. Ini ya. Dia beberapa waktu terakhir mulai akum terus. Memang sempat dibikin sideways lama, itu barangnya dikumpulin. Dan akhirnya sekarang dia breakout dengan volume yang cukup besar. Kayak gitu. 9.300 target dari INKP saat ini. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk INKP kita lanjut. Saya pengen coba cek dari ini udah mulai transaksi kecil-kecil ini. Ya maklum ya weekend ya. Kalau ada yang menarik kita bahas. Koin. Paninya nggak ikut naik ya, pasti banyak yang spekulatif buy itu. PPNI mengkhawatirkan. Call bull. Ini kayaknya kode loh ini, call naik ini. Ini kelihatan kerasa uang mulai shifting ke batu bara ini. Untuk kemarin ini mungkin intermezzo ya, kita nggak bahas saham ya. Kemarin kenapa AADI doang yang jalan? Kalau menurut saya kepentingannya beda. Itu AADI itu kan akumulasinya bagus banget ya. Asingnya akumulasi terus jangka panjang lah. Dah sering kita bahas lah, intinya dia diakumulasi terus, barangnya dikumpulin terus sama si AADI itu. Dan akhirnya dia jalan. Tapi kalau kita perhatikan itu bukan sektoral gitu.
itu cuman pure AAD doang, dan dia kepentingannya dividen kayak gitu. Dan terbukti setelah dividennya selesai, akhirnya dia turun. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, entah kenapa saya mulai melihat uang itu mulai pada lari ke saham-saham batu bara. Ya kalau kita ngomongin siklus juga seperti biasa ya, akhir tahun mau bagi dividen, akhir tahun juga batu baranya naik karena winter, demand-nya meningkat dan lain sebagainya. Ya story yang terus berulang-ulang lah. Cuman menurut saya itu kayaknya mulai bisa diperhatikan lah. Siapa tahu habis ini sektoral ya. Dan kalau misalkan ngomongin sektoral, bisa cek saham-sahamnya juga yang terlihat menarik. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin batu bara mau jalan ya sebenarnya sekarang sudah jalan. Cuan itu kan saham batu bara itu sebenarnya, tapi punya Pak PP ya, kayak gitu. Ya mungkin kita pernah window dressing dengan saham batu bara PTBA, ITMG, Adaro, dan lain sebagainya. Cuman ya mungkin market udah shifting sekarang ya. Tuh, cuannya udah jalan. Makanya kalau kita perhatikan flow-nya beda, cuan sama CDIA. CDIA-nya nggak perform, tapi si cuannya perform masih hari ini. Dan bahkan kelihatan mau continuation itu. Tuh, jadi ya kesimpulannya tuh, kalau masih punya cuan bisa hold. Tuh ya, kalau CDIA ya belum kelihatan nih kapan mau ditarik lagi. Karena brandnya juga masih tertekan. Ini juga sektor yang bagus pendukungnya. Goto, PSKT, MLPL, kempes lagi ya. Pegas, terakhir mungkin ya, saya pengen bahas Pegas. Dimana hari ini Pegas naik 3,74%. Candle-nya bagus, solid, dan volumenya pun juga besar. Tadi ada setup buy and weakness ya, itu yang dulu saya bahas. Kalau nggak salah pas tanggal 13 November inilah, candle short yang gede banget ini ya. Tuh, cuman ternyata di cover dan dia nggak sampai buy and weakness. Sebenarnya menarik, saya juga udah pasang alarm. Kalau memang dijemput sampai 1670, 1680 ya, itu setup yang menarik banget buat Pegas ascending 1, 2, 3. Tapi ternyata enggak, dia cuman sampai sini koreksinya 1700, lalu sekarang sudah menguat lagi dengan candle yang cukup solid. Kalau kita coba abaikan candle pada tanggal 13 November dari si Pegas ini, maka kalau saya lihat-lihat sih ini cenderung sebagai continuation ya, tuh entah namanya apapun itu, symmetrical triangle, pennant, dan lain sebagainya. Cuman yang jelas dia ada potensi melanjutkan kenaikan. Dan untuk sekarang resist dari Pegas itu di 1800, dan dia bahkan udah closing di 1805. Jadi kayak pengen nyampain, aku udah breakout loh, kayak gitu. Tuh. Kalau kemarin kan kayak di sini dia mencoba break tapi masih diguyur ya 13 November ini. Tapi ini dia sekarang sudah break dan sudah close kayak gitu. Pasti pertanyaannya habis ini Pegas bisa kemana mas? Ya seperti biasa, dia akan maju ke target higher high-nya. Either itu 2000 bahkan sampai lebih dari 2000. Atau simpelnya kita tarik Fibonacci aja dari atas sini, swing high-nya sampai ke swing low-nya. Dan ini adalah beberapa resist dari Pegas. Ini ya 1810, kalau dia berhasil lewat next-nya 1900, kalau lewat lagi targetnya 2060 sampai 2170. Untuk support saya rasa masih di 1750 ya, kalau dikasih ke sana yang menarik buat buy on weakness. Tapi kalau misalkan ya ini sedikit tips ya, misalkan besok dia reject lagi, volumenya gede si Pegas ini, ya mungkin bisa buy on weakness agak bawahan seperti itu. Tapi apabila dia turunnya kecil-kecil atau bahkan continuation, maka ya itu bisa dimanfaatkan buat setup juga. Yang jelas sekarang support di 1750, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Sengit saya kalau misalkan ngomongin transaksinya Pegas itu udah konsisten akum dari lama kok. Dan bahkan hari ini pun juga dia masih akum. Cuman memang apa ya ini bukan saham-saham yang di radar retail lah kayak gitu. Kalau retail kan biasanya kan sukanya kan langsung yang sehari 20%, sehari 30%, sehari 15%, dan lain sebagainya. Tuh. Tapi ya kalau ngomongin apa ya, untuk jangka panjang dan lain sebagainya, kondisinya akumnya udah bagus dari si Pegas ini. Jadi saya rasa ada potensi upside, tinggal sesuaikan style entry-nya. Kalau pengen lari pas dia impuls, ya nanti masuk ketika dia mulai sudah membentuk tren kuat. Untuk sekarang mungkin lebih cenderung ke akum, dan gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mana atau kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Tonton dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.